Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Balas Dendam Istri Yang Tak Dianggap. Karya dari author Kiss, bab 10, Kedatangan Pria Asing. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Semenjak hari itu, wanita tua tersebut kerap kali membawa cucunya untuk menyusu pada Kinara. Dengan senang hati Kinara memberikan nasi pada bayi mungil yang cantik itu. Terlebih lagi Vino yang sangat menyukai bayi mungil tersebut. Kerap kali Vino menciumi pipi bayi gembul tersebut. Seperti sekarang, Vino sedang bermain dengan bayi mungil itu yang bernama Elisa. Mama, Elma. Vino hanya bisa memanggil Mama dan El. Begitu juga dengan Ibu Anin. Vino memanggilnya dengan sebutan Oma. Hanya saja, bocah yang beranjak 2 tahun itu masih mempunyai keterbatasan saat berbicara. Iya sayang, Dede Elnya lagi tidur. Kinara berkata pelan seraya mengusap pipi gembul baby Elisa. Wanita tua itu bernama Nyonya Miranda, seorang wanita kaya raya di kota Jakarta. Nyonya Miranda mengenal baik Ibu Anin, karena mereka termasuk satu grup sosialita. Sudah tidur ya Nara? Nyonya Miranda mengambil alih gendongan cucunya itu. Sudah Nyonya. Berapa kali saya bilang Nara, jangan panggil saya Nyonya, tapi panggil saya Mami. Karena bagaimanapun saya sudah menganggap kamu ibu susu Elisa. Jelas Nyonya Miranda cemberut. Belum terbiasa Mami. Balas Kinara tersenyum polos. Membuat Nyonya Miranda langsung mengusap puncak kepala Kinara. Nyonya Miranda merasa bahagia saat mengetahui Kinara seorang janda muda. Wanita tua itu sudah mengetahui seluk-beluk tentang kehidupan Kinara. Itu semua karena Ibu Anin yang mempunyai mulut lemes. Ya sudah, kami pulang dulu ya Nara. Terima kasih sudah menyusui baby El selama 4 hari ini. Nyonya Miranda tersenyum tulus ke arah Kinara yang juga memasang senyuman manis. Sama-sama Mami, tidak perlu sungkan. Akhir-akhir ini dada aku juga sering nyeri karena Vino yang sudah jarang minum ASI, semenjak dia sudah bisa berjalan. Kalau Kinara yang melihat Vino sedang asyik bermain robot di lantai, Nyonya Miranda dan Ibu Anin yang mendengarnya pun terkekeh kecil. Makanya cepetan cari papa baru untuk Vino, biar ada yang bisa bantu mengurangi susumu setiap malam. Goda Ibu Anin membuat Nyonya Miranda tersenyum penuh arti. Mana ada laki-laki yang mau sama janda anak satu seperti aku, Mami? Gumam Kinara pelan membuat Ibu Anin dan Nyonya saling bertatapan. Tak lama setelahnya, Nyonya Miranda tersenyum. Hari ini merupakan hari kelima baby Elisa menyusu pada Kinara. Namun, sudah 2 jam Kinara menunggu. Nyonya Miranda tak menunjukkan batang hidungnya. Apa hari ini Mami sibuk ya? Tumbenan baby El tidak sampai ke sini. Gumam Kinara seraya terus menyirami bunga-bunga di tokonya. Di tengah-tengah aktivitasnya, suara lonceng masuk membuat Kinara membalikkan badannya. Selamat datang. Kinara terpaku melihat sosok pria tampan bertubuh tegak bak seorang atlet sedang menggendong bayi mungil. Tentunya Kinara mengenal pasti siapa sosok bayi mungil itu. Baby El? Gumam Kinara langsung mendekati pria tampan itu, seolah mempunyai magnet tersendiri. Baby El yang melihat Kinara langsung merentangkan tangannya, seolah minta digendong. Sepertinya dia haus tuan, apa boleh saya menyusuinya? Tanya Kinara polos membuat pria tampan itu menganggukkan kepala. Tanpa banyak bicara, Kinara segera mengambil alih Baby El. Janda muda itu menyeret kakinya ke halaman belakang. Begitu juga pria tampan itu yang tanpa sadar mengikuti Kinara. Namun matanya terkejut saat melihat Kinara membuka kancing bajunya guna memberikan ASI pada baby El. Buru-buru pria itu berbalik arah tak ingin melihat sesuatu yang mampu membuat hasratnya timbul. Warnanya pink. Gumam pria itu tanpa sadar menelan ludahnya kasar. Di saat Kinara sedang menyusui baby El, gadis polos itu teringat akan sosok pria tampan tadi. Dia seperti mengenal sosok pria itu. Sepertinya aku pernah bertemu dengan pria itu. Tapi di mana ya? Gumam Kinara seraya menatap baby El yang sedang menyedot rakus sumber air milik Kinara. Sedangkan di sisi lain, pria tampan itu mengernyitkan dahinya ketika melihat sosok anak kecil yang sedang berjalan tertatih-tatih. Mama, Mama. Bocah kecil itu menghampiri pria tampan itu, lalu berlari menatap polos pria tersebut. Halo boy, siapa nama kamu? Tanya pria tampan itu ramah mengusap pipi gembul bocah tersebut yang tak lain adalah Vino. Nono, Vino. Balas bocah itu cadel membuat pria tampan itu merasa gemas.
Vino segera mengalungkan kedua tangannya ke leher pria tampan itu, seolah minta digendong. Dengan senang hati pria itu menggendong bocah laki-laki itu. Mereka berdua bermain mobil-mobilan di bawah pohon rindang dekat dengan halaman belakang. Suara gelak tawa Vino membuat Kinara yang baru saja menyusui BBL merasa heran. Gadis cantik itu segera menyeret kakinya menuju Vino dan pria asing itu. Papa. Vino tersenyum polos menunjukkan deretan giginya yang baru saja tumbuh. Kinara yang baru sampai terkejut mendengar Vino memanggil pria asing itu dengan panggilan papa. Sayang. Kinara segera memanggil Vino yang sedang bermanja-manja dengan pria itu. Mohon maaf tuan, anak saya masih kecil. Dia belum. Tidak apa-apa. Aku menyukainya. Dia sangat lucu. Pria tampan itu segera menyela membuat Kinara tersenyum lega. Anda, siapanya BBL? Tanya Kinara polos. Dia anakku. Cowok pria tampan itu menatap lekat wajah putri kecilnya yang tampak begitu nyaman dalam gendongan Kinara. Saya turut berduka. Kinara teringat tentang cerita Nyonya Miranda yang mengatakan mamanya BBL meninggal pasca melahirkan. Tidak apa-apa. Dan terima kasih karena sudah menjadi ibu susu anakku. Ujar pria tampan itu bangkit, berdiri seraya menggerong Vino yang sepertinya tak mau lepas dari gendongan pria tampan itu. Sama-sama, kenapa Nyonya Miranda tidak datang? Tanya Kinara penasaran membuat pria tampan itu menggaruk pipinya yang tidak gatal. Pria tampan itu teringat kembali kejadian tadi pagi, di mana dirinya mau berangkat bekerja, namun ibunya itu pura-pura sakit dan menyuruhnya untuk tidak bekerja. Bahkan, mamanya itu menyuruhnya membawa BBL untuk menemui Kinara agar BBL minum ASI. Sepertinya mama berniat menjodohkanku dengan janda muda ini. Batin pria tampan itu. Mami lagi ada pertemuan penting dengan teman-temannya, makanya dia menyuruhku untuk membawa Elisa ke sini. Bohong pria tampan itu. Tidak mungkin aku jujur dan mengatakan kalau Mami menyuruhku PDKT dengannya, bukan? Itu akan terdengar aneh. Batin pria tampan itu. Perkenalkan, namaku Dirga Sagara. Nama saya Kinara. Kinara dan Dirga berjabat tangan. Keduanya pun mengobrol ringan meski terkadang mereka lebih banyak diam. Itu semua disebabkan oleh sikap Dirga yang kaku dan dingin. Sedangkan Kinara polos dan pendiam. Berbeda dengan kehidupan Kinara yang semakin membaik pasca perceraiannya dengan Andreas. Andreas malah hidup dalam kehampaan, seolah kekosongan mengisi hari-harinya. Pria tampan itu tak merasakan gairah. Bahkan dia akan merasa marah di saat Kinara masih tinggal satu atap dengannya. Namun sekarang tidak ada lagi. Biasanya Kinara akan memijat kaki dan tubuhnya, meski terkadang Andreas menolak. Akan tetapi, Kinara tetap memberikan pelayanan terbaik untuk Andreas. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa hatiku terasa kosong setelah kepergian Kinara? Andreas mengusap wajahnya frustasi, lalu mengampaskan dokumen yang berada di atas meja kerjanya. Sayang, bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.